Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ririn pada PJJ Matematika hari ini. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan garis lurus, yaitu persamaan garis lurus part 2, kita akan membahas tentang gradien garis lurus. Nah, di sini ada gambar pesawat yang sedang take off atau lepas landas. Nah, saat pesawat lepas landas, kemiringan badan pesawat itu merupakan salah satu penerapan dari konsep gradien garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian gradien suatu garis. Kedua, peserta didik mampu menentukan gradien dari grafik garis lurus. Ketiga, peserta didik mampu menentukan gradien garis yang melalui dua titik. Kemudian, peserta didik mampu menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus. Peserta didik mampu menentukan gradien garis-garis yang saling sejajar dan gradien dari dua garis yang saling tegak lurus. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian gradien garis lurus. Apa itu gradien garis? Gradien atau yang dilambangkan dengan M adalah bilangan yang menyatakan tingkat kemiringan suatu garis. Di sini ada gambar atap sebuah rumah. Coba kalian perhatikan atap rumah manakah yang lebih miring? Sebelah kiri, di gambar kiri atau di gambar kanan? Nah, semakin miring suatu garis, maka semakin besar gradiennya. Jadi, dari dua gambar tersebut, jika kita perhatikan, yang lebih besar gradiennya adalah atap rumah pada gambar sebelah kanan, karena lebih miring daripada yang sebelah kiri. Berikutnya, kita akan menentukan gradien dari grafik garis lurus. Gradien suatu garis dapat ditentukan dengan membandingkan komponen Y atau perubahan panjang sisi tegak dan komponen X atau perubahan panjang sisi mendatarnya. Jadi, untuk menentukan gradien ini dirumuskan dengan M sama dengan delta Y per delta X. Nah, contoh gambarnya, ini ada dua gambar garis pada bidang koordinat. Yang sebelah kiri, yang garisnya berwarna merah, itu garisnya condong ke kanan. Kemudian yang sebelah kanan, yang garis berwarna biru itu condong ke kiri. Jika garis condong ke kanan itu artinya naik dari kiri ke kanan. Kita perhatikan ini naik dari kiri ke kanan. Maka gradiennya akan bernilai positif. Sebaliknya, jika garisnya condong ke kiri, yaitu turun dari kiri atas ke kanan bawah, maka gradiennya akan bernilai negatif. Nah, yang dimaksud dengan perubahan panjang sisi tegak atau komponen Y-nya adalah ini, komponen Y. Kemudian ini adalah komponen X atau perubahan panjang sisi mendatarnya. Untuk gambar yang sebelah kanan juga sama, ini komponen Y-nya, kemudian ini komponen X-nya. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada 3 garis, yaitu garis AB, CD, dan EF. Kita akan coba mencari masing-masing gradiennya. Pada garis AB, gradiennya sama dengan delta Y per delta X. Nah, delta Y atau perubahan komponen Y-nya adalah ini dari sini, dari titik A di sini dia naik 2 kotak ya. Dari sini dia naik 2 kotak, berarti plus 2. Kemudian dia ke kanan, untuk sampai di titik ini dia ke kanan 4 kotak. Maka plus 4. Jadi 2 dibagi 4. Gradiennya sama dengan setengah. Kemudian untuk garis CD, kita perhatikan di sini ada 2 titik. Perubahan komponen Y-nya atau delta Y-nya ini dia ke bawah 6 kotak, maka min 6, kemudian ke kanan 3 kotak.
yaitu plus 3. Jadi gradiennya min 6 dibagi 3, yaitu min 2. Gambar yang garis yang ketiga, yaitu garis EF. Kita dari titik E ini ke bawah adalah 4 kotak. Jadi delta Y-nya sama dengan min 4, kemudian ke kiri 3 kotak. Jadi delta X-nya sama dengan min 3. Maka gradiennya min 4 dibagi min 3 sama dengan 4/3. Seperti itu. Kemudian ada garis-garis yang sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Bagaimana dengan gradiennya? Nah, untuk garis yang sejajar sumbu X atau garis dengan persamaan Y sama dengan A. Jadi ini contohnya ya. Garis di sini ada garis Y sama dengan 1. Jadi garisnya mendatar atau horizontal. Nah, ini adalah sumbu X-nya. Contoh garis lain yang sejajar sumbu X, misalnya kita buat di sini. Atau mau di bawahnya juga bisa. Nah, ini adalah contoh-contoh garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi garisnya mendatar. Nah, gradiennya bagaimana? Di sini ada 2 titik A dan B, maka gradiennya adalah delta Y per delta X. Delta Y-nya, perbedaan komponen Y-nya adalah 0 karena ini mendatar. Kemudian dibagi delta X. Di sini delta X-nya 3 karena di sini A itu koordinatnya di sini, dia 1. Kemudian ini 4. Maka 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi gradien dari garis AB itu 0 dibagi 3 sama dengan 0. Kemudian bagaimana dengan garis yang sejajar sumbu Y? Nah, garis yang sejajar sumbu Y itu memiliki persamaan umum X sama dengan B. Contohnya di sini X sama dengan 1. Bisa juga kita buat X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1 juga sama. Posisinya adalah sejajar dengan sumbu Y. Nah, bagaimana dengan gradiennya? Untuk garis yang tegak atau yang vertikal, gradiennya adalah contohnya di sini M dari AB, gradien dari AB. Delta Y-nya perubahan komponen Y-nya adalah 2 dikurang 1. Ini ya, 2 dikurang 1. Maka di sini tertulis 1. Kemudian delta X-nya karena ini di X sama dengan 1, maka tidak ada perubahan. Jadi delta X-nya sama dengan 0. Jadi gradiennya adalah 1 dibagi 0, yaitu tidak terdefinisi. Jadi untuk garis yang sejajar sumbu X atau dengan persamaan Y sama dengan A, gradiennya adalah 0. Sedangkan untuk garis yang sejajar sumbu Y atau persamaannya adalah X sama dengan B, gradiennya adalah tidak terdefinisi. Berikutnya, kita akan menentukan gradien garis yang melalui 2 titik. Jika ada 2 titik yang dilalui oleh sebuah garis lurus, misalnya titiknya X1, Y1 dan X2, Y2, maka gradiennya adalah, jika tadi gradien itu kan perbandingan komponen Y dibagi komponen X, maka sama halnya dengan garis yang melalui 2 titik, maka komponen Y-nya itu menjadi Y2 dikurang Y1 dan komponen X-nya menjadi X2 min X1 yang ini. Contohnya, diketahui A min 2, min 1 dan B 2,7. Kita akan coba mencari gradiennya. Tinggal kita masukkan saja M-nya sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Misalnya yang A ini jadi X1, Y1. Kemudian untuk yang koordinat B-nya X2, Y2. Maka Y2 ini 7 dikurang Y1-nya min 1 dibagi X2-nya 2, X1-nya min 2. 7 ditambah 1 jadi 8, 2 ditambah 2 jadi 4. Maka gradiennya adalah 8 dibagi 4 yaitu 2. Mudah ya. Kita lanjut ke bagaimana cara menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Nah, ingat bahwa bentuk umum dari persamaan garis lurus yang telah kita pelajari di pertemuan yang pertama adalah Y sama dengan MX plus C. Dengan M-nya adalah gradien. Maka
untuk menentukan gradien dari persamaan garis lurus akan lebih mudah jika kita ubah terlebih dahulu bentuk persamaannya ke bentuk umum persamaan garis lurus. Kemudian setelah kita ubah akan terlihat bahwa gradiennya adalah koefisien dari X atau angka yang berada di depan X ini. Oke, contohnya tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Yang pertama, Y sama dengan min 4X plus 12. Nah, karena ini bentuknya sudah sesuai dengan bentuk umum, maka sangat mudah. Gradiennya adalah angka di depan X, yaitu min 4. Nah, bagaimana jika bentuknya belum sesuai dengan bentuk umum? Maka kita ubah terlebih dahulu. Contohnya yang B, 2X tambah 3Y sama dengan 15. Nah, kita ubah menjadi di sebelah kiri ini hanya ada Y saja. Maka 2X-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi min 2X plus 15. Nah, kemudian kita bagi 3. Ini semua kita bagi 3 karena bentuk umumnya adalah Y sama dengan, sedangkan di sini 3Y sama dengan, maka kita bagi 3. 3Y dibagi 3 itu Y, min 2 dibagi 3 menjadi min 2 per 3 X, kemudian 15 bagi 3 menjadi 5. Maka gradiennya adalah angka di depan X, yaitu min 2 per 3. Oke, satu contoh lagi. 3X min Y min 9 sama dengan 0. Caranya sama, kita pindahkan X-nya ke kanan menjadi min Y sama dengan min 3X plus 9. Kemudian karena ini min ya, maka kita jadikan plus atau kita bagi dengan min 1. Min Y dibagi min 1 itu Y, min 3X dibagi min 1 menjadi 3X, plus 9 menjadi min 9. Maka gradiennya adalah angka di depan X, yaitu 3. Oke. Berikutnya, untuk garis-garis yang saling sejajar. Nah, sejajar itu artinya kedua garis tidak berpotongan walaupun diperpanjang. Nah, contohnya di sini garis PQ dan RS. Coba kita cari gradien dari garis PQ. Gradien dari garis PQ di sini kita bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu delta Y per delta X. Maka delta Y-nya di sini yaitu min 5 ya, 5 ke bawah. Kemudian 5 ke bawah, kemudian 5 ke kanan. Jadi min 5 dibagi 5 yaitu min 1. Kemudian untuk RS ini kita 8 ke bawah yaitu min 8, kemudian ke kanan 8. Jadi min 8 dibagi 8 sama dengan min 1. Nah, ternyata untuk dua garis yang saling sejajar gradiennya sama, nilai gradiennya sama. Jadi M1 sama dengan M2. Jadi syarat dua buah garis itu saling sejajar adalah gradien dari kedua garis tersebut pasti sama. Berikutnya kita ke contoh soalnya. Tentukan gradien dari persamaan garis yang sejajar dengan X plus 2Y dikurang 3 sama dengan 0. Oke, tadi kata kuncinya adalah sejajar itu gradiennya sama. Maka kita cukup mencari gradien dari persamaan yang sudah ada di soal. X plus 2Y min 3 sama dengan 0. Kita pindahkan X-nya dan min 3-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi min X plus 3. Kemudian karena di sini masih 2Y, maka kita bagi 2. Menjadi Y sama dengan min X menjadi min setengah X. Kemudian, maaf ini harusnya 3 per 2. Tetapi tidak mempengaruhi ya, karena ini konstanta ya. Jadi jawabannya M1-nya yaitu min setengah, ini angka di depan X. Kemudian M2-nya, gradien yang sejajarnya adalah sama, yaitu min setengah. Nah, itu adalah gradien dari garis-garis yang saling sejajar. Bagaimana dengan garis-garis yang saling tegak lurus? Nah, untuk dua garis yang saling tegak lurus, di sini contohnya ada garis RS dan garis TU. Kita cari gradiennya. Untuk garis RX,
RS, yaitu delta Y per delta X. Delta Y-nya dia turun 5 kotak ya, jadi min 5, kemudian ke kanan 8, jadinya min 5 per 8. Kemudian untuk TU, dia itu turun min 8, kemudian ke kiri 5, jadi min 5. Sehingga gradiennya min 8 dibagi min 5, yaitu 8 per 5. Nah, ternyata jika kita kalikan kedua gradiennya, yaitu min 5 per 8 dikali 8 per 5, akan menghasilkan suatu bilangan, yaitu min 1. Nah, jadi kesimpulannya adalah hasil kali gradien dari dua garis yang saling tegak lurus adalah min 1. Atau bisa kita tuliskan M1 dikali M2 sama dengan min 1. Contoh soalnya, diketahui persamaan garis Y sama dengan min 2 per 3 X plus 6. Tentukan gradien garis P yang tegak lurus dengan persamaan garis tersebut. Oke, dari persamaan garis Y sama dengan min 2 per 3 X plus 6, maka kita dapat ketahui bahwa M1 atau gradiennya adalah min 2 per 3. Kemudian, karena kedua garis tersebut tegak lurus ya, maka berlaku M1 kali M2 sama dengan min 1. Kita masukkan M1-nya min 2 per 3 dikali M2 sama dengan min 1, maka M2-nya sama dengan min 1 dibagi. Ini pindah ke ruas kanan menjadi pembagian ya, dibagi min 2 per 3. Hasilnya adalah min 1 dikali, ini dibalik menjadi min 3 per 2. Jadi hasilnya min kali min itu plus ya. Hasil akhirnya 3 per 2. Atau cara mudahnya adalah dengan cara jika gradien satunya itu sudah diketahui ya, di sini min 2 per 3, maka untuk mencari gradien keduanya jika tegak lurus adalah pertama, gradien pertama ini, yang ini kita balik. Jadi dari min 2 per 3 kita balik menjadi min 3 per 2. Kemudian setelah kita balik, kita ubah tandanya. Jika ini min, maka tandanya akan berubah menjadi plus, atau kita hapuskan di sini ya. Nah, ini adalah jawabannya, 3 per 2. Contohnya lagi, misalnya M1-nya itu 1 per 5, maka dengan sangat mudahnya untuk M2-nya jika tegak lurus, kita dapat menyimpulkan bahwa dibalik 1 per 5 menjadi 5 per 1 ya, atau tidak perlu kita tulis ya per satunya ya, karena 5 dibagi 1 itu 5. Kemudian ini tandanya positif 1 per 5, maka jika mencari M2-nya kita balik tandanya menjadi min 5. Seperti itu. Baik, demikian materi hari ini. Semoga materinya dapat kalian pahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.